kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, yaitu ibu pengawas dari SMK Negeri 1 Gianyar. Sebelum itu, perkenalan diri dulu yuk. Saya Sinadi dan rekan saya Luna. Oke, ibu gimana kabarnya? Baik, anak-anak gimana? Baik juga. Gimana ya, Pak? Ibu kan belum bisa nggak ibu perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman Wanska yang sedang menonton kita. Baik, siap. Halo sahabat Wanska, perkenalkan saya Nina Marmirati. Saya bertugas sebagai pendamping satuan pendidikan di SMK Negeri 1 Gianyar. Saya berasal dari Pelihatan Ubud. Terus saya juga mempunyai beberapa anggaplah usaha kecil UMKM gitu di daerah Ubud. Iya. Ibu gimana sih perasaan ibu nih diundang ke podcast ini kita? Tentunya senang sekali karena ini kesempatan yang baik sekali yang bisa nanti mudah-mudahan nanti dengan podcast ini bisa menginspirasi anak-anak muda yaitu untuk melakukan atau misalnya membuat suatu usaha kecil gitu. Iya. Nah, kali ini di episode 14 ini kita bakal berbincang-bincang mengenai apa sih itu usaha dari ibunya, dan mungkin ibu bisa cerita sedikit pengalaman ibu menjadi entrepreneur gitu. Baik, terima kasih. Pengalaman ya dari awal. Ya. Mungkin tentunya kita kan ketika melakukan atau misalnya memulai suatu usaha itu pasti berproses. Nah, yang pertama itu ngalir aja, ngalir aja. Kenapa ibu bilang ngalir? Karena ketika ibu memulai itu bukan memulai dari memang sudah ada, memang itu dapat dari warisan, tetapi ibu belajar untuk membaca peluang apa sih yang ada di daerah ibu. Karena ibu memulainya itu bukan dari sekarang ibu jadi mengawali dari marketing, tapi awalnya sekali itu memulai dari cleaning service. Cleaning service itu ibu lakukan setelah mengajar nih, kalau dulu dari jam 8 sampai jam 1. Nah, ibu berpikir setelah jam 1 itu kan gak ada kegiatan, jadi ibu belajar untuk memanfaatkan waktu yang tersisa. Dan karena ibu coba, karena di daerah itu banyak orang yang punya villa-villa yang mencari cleaning service. Ibu coba masuk ke sana. Nah, dari sana ketika ibu menjadi CS 1 jam 2 jam gitu, ibu tidak berpikir waktu itu, oh, ternyata di Ubud banyak sekali villa-villa yang belum dipasarkan. Nah, sehingga dari sana ibu masuk untuk mencoba memasarkan. Gimana ya, berpikir ya kita perlu punya pola pikir yang kritis. Berpikir apa sih ini yang harus saya lakukan, gimana sih caranya memasarkan. Nah, akhirnya ibu coba searching di Google. Waktu itu kan Facebook belum begitu lah, itu tahun 2013. 2012 ibu punya membangun satu rumah itu di sana Cikamakan. Ibu kerja promosikan di digital marketing hal sekali istilahnya. Itu ibu belum tahu ya. Coba searching di Google gimana caranya memasarkan. Nah, kemudian satu platform Facebook, namanya di sana House for Sale. Nah, itu namanya di sana ibu posting di sana, terus dari villa kalau ada misalnya House for Rent gitu. Ada ibu langsung nyari hubungi nomornya. Karena waktu itu kan belum familiar sekarang dengan namanya digital marketing. Terus yang punya villa-villa di sana juga kebanyakan orang tua yang ya adalah praktek lah gitu. Nah, kita masuk ya. Makanya kalau kita pintar baca peluang, ya kita akan bisa. Itu
Ternyata ibu itu belajar dari internet atau pernah bersekolah sebelumnya? Wah, nggak sekolah. Dari searching aja di Google. Searching di Google, setelah itu ketemu platformnya Facebook House School Fair, ibu join di sana. Nah, di sana langsung ibu posting kan, posting salah satu waktu itu rumahnya ibu dulu posting di sana, ibu saringan itu posting. Tapi waktu itu karena ibu baru memulai, ini enggak, artinya belum nemu customer, malah yang kasih customer itu ada anak, dia baru tamat SMK kalau nggak salah. Itu saya buka bilang salah satu SMK di apa namanya di Ubud gitu. Nah, dia yang memasarkan rumahnya ibu gitu. Enggak itu, boleh silakan. Dia yang memberikan itu customer pertama kali. Anak muda loh yang dulu. Iya. Dan sekarang dia udah berhasil kayaknya jadi apa namanya marketing dia punya web atau sekarang udah nggak terlalu lah kayaknya dia jadi marketing karena udah dia bisnis di sana itu apa namanya coba kan cari di Facebook habis itu di posting bukan dari punyanya ibu ya awalnya itu apa namanya ibu dapat customer tetapi malah dari villa-villa punya orang. Nah, berkembang setelah itu ada satu villa yang punya orang Jakarta gitu, di 8 kamar itu coba ibu pasarkan itu kontraknya 1 tahun. Nah, 1 tahun kan dia cuma apa namanya itu rentnya cuma 3 kamar, yang sisanya lagi 5 kamar kan mubazir. Nah akhirnya ibu berpikir lagi, tanya sama orangnya, Pak bagaimana kalau misalnya ibu kita jual harian. Nah ibu coba lagi ibu cari platform kan yang bisa jual harian itu apa, lagi searching di Google, oh ketemu waktu itu ibu Airbnb namanya. Airbnb juga ya di Facebook juga. iya kan, tapi itu platformnya memang khusus untuk apa namanya sewa harian itu target marketnya untuk platform itu biasanya orang Eropa, beda dengan Booking itu kan ada apa namanya istilah e-commerce online travel agent TA TI online travel agent kan ada beberapa kayak Booking.com, setelah itu udah itu seperti salah satunya itu ketemu Airbnb, coba posting di sana baca di sana baca satu-satu. Nah dari terus ibu kok apa sih yang kamu cari? Nah ternyata kesimpulannya di sana kita ketika tamu apa namanya sewa kan sewa kamar atau booking kamar itu pasti dia setelah kan bikin review nulis review kayak di Shopee kan gitu buat review. Nah sebenarnya review itu penting banget dimana kita apa namanya mencoba untuk memberikan servis yang terbaik. Nah di sana karena reviewnya bagus kita banyak. Tapi ibu tidak stuck di sana ya. Nah, lagi ibu nyari kan pasti platform lanjut lagi platform apa sih ada lagi ketemulah Booking.com. Booking.com sih kan posting taruh lagi di sana akomodasinya. Kalau di sana lagi misalnya ibu kan belinya 2. Setelah di sana karena dia mungkin review yang bagus banyak platform yang lain menghubungi ibu untuk akomodasi. Itu sih awalnya. Nah setelah itu dapat ibu pengalaman dari sana. Akhirnya ibu berpikir ini di rumah ada space gitu loh ada. Kenapa tidak dimanfaatkan? Nah, ibu lagi bangun kan, buat lagi beberapa kamar. Sehingga dari sana, ibu karena ibu udah punya pengalaman kan tinggal jalanin aja. Ini udah ada buat. Nah, setelah itu tujuannya itu apa? Waktu itu hanya untuk apa agar bisa memelihara rumah, di mana tidak keluar dari kantongnya itu. Tetapi rumah itu bisa menghasilkan sendiri sehingga maintenance-nya dari rumah. Tapi selain memasarkan villa, ibu juga ikut nih bikin villa di dalam masyarakat juga ya. Iya, kan kebetulan ada artinya namanya
dia tidak tidak punya rasa puas gitu. Kalau punya satu pengen lagi sampai puncak lagi Iya. ya. Tapi nggak tahu titik jenuhnya nanti Iya. sampai mana gitu. Oke, gimana ya Bu? Jawabannya? Nah, Ibu, pasti ini tuh ada nggak sih yang membuat Ibu jatuh bangunnya? Itu gimana sih cara Ibu menghadapinya dan apa aja pengalaman Ibu selama Ibu proses Oke. Tentunya apapun ada risikonya ya. Apapun yang kita ambil pasti berisiko. Apapun yang kita ambil tidak mungkin kita bakal ada baik-baiknya aja terus. Benar. Pernah satu saat nih, artinya biasanya kalau kita bergerak di bidang akomodasi itu pasti jatuhnya itu ketika kita mendapat review yang jelek. Nah, atau tamu komplit. Nah, pada suatu saat ibu dapat komplainan dari tamu. Komplainan dari tamu itu memang karena pada saat itu kan ibu tidak di posisi tidak berada di sana. Karena ibu ketika ibunya lagi marketing, setelah itu nanti yang middle ada nanti di sana staffnya ibu. Nah, terus itu dia bilang ada semut gitu. Ada semut di kamar banyak sekali gitu. Om gitu dia bilang. Ibu nggak percaya kan? Nah, ibu nggak percaya 100%. Terus ada satu tamu yang memang ibu percaya kayak ini digini gitu. Dan ibu tanya dulu sama staffnya, emang benar ada gini? Kamu gitu dia bilang. Terus akhirnya dia bawa makanan nggak? Tanya dia bawa makanan aman nggak? Kalau bawa makanan berarti kan otomatis dia mengundang. Iya. Semua untuk datang kan. Terus tanya tamunya bilang enggak. Dia bilang oke. Dia tanya dulu sama tamu yang lain. Kasih dulu ibu telepon staffnya, kasih tamu yang lain punya. Benar nggak di sana ada semua? Oh benar Bu gitu. Oke, berarti benar apa yang terus akhirnya agar dia tidak membuat review, walaupun nanti tidak menutup kemungkinan dia pasti akan buat review jelek kan? Iya. Ya, tetapi kita berusaha untuk meminimalisir sehingga pada saat itu ibu membuat keputusan yang bilang, oke saya kasih kamu itu gratis 1 malam. Tapi ibu yakin dia pasti akan buat bad review. Ternyata memang benar dia buatnya review udah dikasih gratis tapi dia ini review jelek juga gitu. Iya. Nah itu ya, tapi ibu berpikir positif aja. Kita dapat satu review jelek tetapi yang lainnya masih kan masih bagus kan. Oke lah, ini bagian dari proses kita untuk kenapa kita perlu juga review yang sesuai yang kita itu untuk meningkatkan kinerja kita. Ketika kita dapat review otomatis kita kan tidak berbangga hati. Review jelek pasti kita oh ya berarti kita yang harus kita perbaiki ini. Harus belajar dari kita. Betul. Nah, terus yang kedua yang pernah ibu juga di di posisi yang paling tahu ketika ibu nih buat pakai 2 platform, otomatis ibu kan itu kan harus ngeblok kalender itu secara manual sampailah terjadi overbooking. Wah, itu berat banget ya. Benar sekali overbooking, dan kalau yang Airbnb itu sistemnya kan strict banget nih. Sistemnya dalam ini dia booking misalnya nih dia booking kamar tidak dia tidak dapat ya. Nah kalau misalnya dia nggak dapat kamar, otomatis kita kan harus mencarikan ya kamar yang sama. Nah pada saat ini ibu sudah nyari ke kolega-kolega yang lain tapi nggak dapat semua full. Terus gimana? Akhirnya karena itu kan sistemnya dia udah bayar, kan kita nggak bisa lipat. Terus kita juga kena ini penaltinya itu lebih dari yang harusnya dia bayarkan. Itu kan resiko, namanya resiko ya namanya udah kita harus bayar penaltinya ke Airbnb dengan cara dia memotong ketika uang masuk kita. Nah dari sana ibu juga kan itu pelajaran bagi ibu, artinya dengan seperti itu ibu harus benar-benar berhati-hati gitu. Iya gitu. Jadi itu juga termasuk memotivasi ibu ya buat untuk terus bangkit gitu. Betul. Dan kita ambil pelajaran setiap momen, setiap masalah kita ambil pelajaran. Dari sana ya harus hati-hati. Ini sih Nani. Ya, kalau misalkan tadi
udah kalau kali dari kejadian yang pernah alami. Nah kalau ibu kayak punya strategi gitu nggak ya untuk membangun usaha ibu selama tahun ke tahun gitu? Apakah ada strategi yang khusus gitu? Ya tentunya ada. Itu ada. Strateginya apa? Strateginya kita memberikan pelayanan yang terbaik. Karena kita kan bergeraknya di servis. Gitu. Kita akomodasi, kita memberikan servis pelayanan yang baik. Bukan berarti karena kalau kamu kesini kan bukan mencari sesuatu yang mewah ya. Karena di negara mereka udah dapat nih. Udah ada di sana Jadi yang gitu. hijau-hijau itu yang ada di dalam mereka. Kalau Lebih dari ke- segi iya unik ya, kalau Kayak- misalnya kalau dari segi alam kayaknya mereka udah punya lebih dari kita. Udah punya Gitu. banyak. Makanya lebih bagus lagi ya. Iya. Nah sekarang yang kita masih sesuatu yang unik yang bisa kita untuk bertahan. Gitu. Selain servis yang harus kita juga harus membaca customer pengennya apa. Itu penting banget. Ibu juga kan ngeliat nih dari dari beberapa usaha yang ada di kebanyakan sekarang kalau yang dulu itu dulu ya Villa-villanya villa, restoran apa lagi kebanyakan yang punya itu orang ada. Kenapa? Karena mereka tahu target marketnya. Kita nggak tahu. Mereka tahu seleranya beli itu apa sih dulu seleranya. Coba kalau kita jual kopi gitu ya kan nggak kurang lah nilainya, tapi ketika mereka dengan kopi yang sama gitu loh, yang taste-nya sama, tapi packaging-nya beda. Punya ciri khasnya gitu. Tuh, orang mereka di sini jualnya semua ya. Kalau kita kan nyarinya ya modern-modern, namanya Korean food gitu. Kalau mereka kan nggak, kalau mereka nyari yang alami. Dari sininya mas dari Iya. Ya, kita cari kalau kita mau bangun suatu usaha, kita cari dulu ciri khas kita apa. Ciri khas. Dan yang kedua, kamu itu pengennya apa? Atau customer itu pengennya apa? Agar jangan nanti kita nggak bisa itu kita ketika kita membangun suatu usaha kena-kenanya kita gitu loh. Hanya kita memilih. Tapi nanti kalau customer memang nggak memang tidak sesuai dengan kebutuhan customer itu komunikasi. Kayak jadinya percuma gitu ya Bu ya. Iya, tapi kita kayak istilahnya kalau di ekonomi itu bukan dari orang ekonomi ya, analisis pasar mungkin dulu gitu. Iya. Tetapi analisis itu kita lakukan beriring dengan berjalannya waktu. Ya. Terus, untuk strategi marketing yang Ibu pakai dalam menghadapi pesaing bisnis yang sama tuh gimana sih Bu? seperti yang gue bilang tadi, kita punya suatu yang spesial. Jadi biar beda dari yang lain gitu ya. Nah, kita nih banyak nih lipatnya sama gitu loh, sama-sama misalnya nih kita kalau itu kan kebetulan akomodasi, sama nih punya akomodasi sama dengan yang lain. Bisa jadi orang lain itu memberikan yang lebih dalam artian mungkin dari segi size-nya kamar, setelah itu fasilitas kamar lebih dari itu. Tapi gimana ya, apa ya yang membuat kita ada sesuatu yang spesial. Yang kedua apa? Ketika kita melayani dimanapun apapun modelnya usaha itu, yang kita pergunakan itu adalah hati. Kedua dari hati. Ketika kita menggunakan hati itu di dalam, artinya fit dari senyum yang ini tuh dengan senyum dari atau beda gitu. Nah itu makanya kalau kita melayani dari Benar, bisa dilanjut. Oke. Terus gimana sih cara ibu itu memanage waktu kayak mengatur waktu antara pekerjaan ibu di sekolah sama pekerjaan di bisnis ibu sekarang? ini kan istilahnya sekarang ini namanya apa ya? Time management. Iya. Time management. Makanya kita harus benar-benar bisa menggunakan waktu seefektif mungkin. Iya. Kayak tadi kalau ibu kan dulu kerjanya dari jam sampai jam 1 atau jam 2 gitu, sampai jam 2 istirahat, kadang-kadang nggak istirahat loh, lanjut karena di sana lah waktu itu kan kita pakai kesempatan
atau apa ya gitu. Artinya ibu karena kerjanya atau promonya itu melalui sosial media atau web gitu ya. Jadi kapanpun kan bisa, ketika sela-sela waktu gitu loh, sela waktu itu udah ibu manfaatkan balas email gitu, misalnya kalau ada yang balas email. Dan itu gini loh, kalau kita di pariwisata itu satu usaha, misalnya nih ibu akomodasi ya, sebenarnya ini peluang usaha yang lain itu bisa loh kita manfaatkan lagi. Salah satu contoh, kalau itu karena ibunya akomodasi, ibu bisa nanti jual kayak modelnya aktivitas kayak trekking, habis itu gitu, itu ibu bisa jual Menarik banget. kelas gitu. Makanya kalau kamu kesini gitu, kalau kamu kesini dia butuh satu akomodasi pasti, yang kedua makan pasti. Iya. Ya kan? Kalau dikasih makan, Gimana? Itu makan udah pasti, transportasi udah pasti. berarti ibu full semuanya yang mengakomodasi. Iya. Karena apa? Ini loh, ini juga akan memberikan kesempatan atau peluang usaha bagi tetangga-tetangga ibu yang lain. Ya bisa Transport, kan ibu bisa sharing. Nih ada ini, mau nggak antar ke sini, mau nggak pick up airport, mau nggak tuh gitu. Itu dah. Yang kedua laundry. ada sebagai Sebelahnya ya pasti ibu rekomendasi dah. Do you have any laundry service? Sorry, I'm not. What is it? I'm not do laundry service, but our neighbor do laundry service. Kadang ibu kecapin juga sih. Artinya dalam artian ini, artinya oke, kalau kamu tuh nanti ke hotel gede itu yang dapatnya kan pastinya pengusaha yang sudah mereka nggak perlu duit lagi, udah gitu. Tapi kalau kamu yang UMKM, kamu support itu langsung support kasih orang atau penduduk. Berarti ibu pengaruhi dulu. Iya, tentunya itu biar nanti kan nantinya. Dan kalau kamu tuh biasanya dia lebih mengapresiasi, lebih senang kalau dia tuh langsung nanti ke warga. kalau yang menguntungkan jadinya ya. Iya, pokoknya dia lebih senang kalau dia bisa bantu orang. Kalau itu menurut aku. Jadi selalu usaha itu bisa memberikan peluang untuk yang lain. Ibu ada nggak sih pesan buat anak-anak muda yang ingin memulai bisnis nih? Yang pertama, jangan mudah menyerah. Harus bangkit dari kegagalan. Iya, belajar. Ya, Belajar dari kegagalan, setelah itu bangkit. Yang kedua, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Belajar, kalau sekarang kan belajar banyak sekali. Iya. Kalau di zamannya ibu kan enggak, beli buku dulu baru bisa. Kalau sekarang nggak, tinggal searching aja. Iya, mau apa sih gitu, tinggal searching aja di HP. Itu juga bisa. Betul sekali, manfaatkan ya. Yang ketiga, manfaatkan teknologi sebaik mungkin. Jangan sampai kita digila sama teknologi. Untuk kedua itu kayak bagaikan dua mata pisau. Betul. Gimana itu dua mata pisaunya? Kalau salah memakainya bisa dirugikan kita. Kalau benar Iya. Gitu ya. Dan jangan mudah percaya. Kemudian kemarin kan artinya kalau istilah Bali, ibu yakin sekali dengan istilah ini. Sing ada nasi ngebe tahu. Itu artinya Artinya apa tuh? Artinya sing apa? ada, sesuatu itu nggak ada dengan cara gampang kita dapatkan. Kita harus yang ada di atas, ada di atas ya. Pasti kita harus tahu. Nah, mungkin kan kita sampai santai itu, anggaplah sekarang yang lagi terkenal itu kan sampai yang ini tuh Fuji itu ya, Fuji. Oh, iya. Terkenal kan ya yang TikTok terus sekarang. Iya. Jangan kita lihat itu setelah dia itu jadi penghasilannya dia berapa digit gitu loh. Tapi tahu nggak di balik itu semua usaha yang dilakukan, effortnya seperti apa? bahkan dia tuh sehari bisa satu video loh. Keren banget dia orangnya. Itu kan, tapi ketika dia masih satu hari oke lah, satu video kan itu ya, satu video. Tetapi sebelumnya itu prosesnya pernah nggak kita tahu? Kan kita nggak tahu. Kita nggak. We never know. Iya, makanya itu proses itu.
pesan nih, kalau itu apa sih satu kata atau satu kalimat ya buat mereka sebagai bisnis pemula gitu yang bisa jadi motivasi juga buat kita gitu. Oke, yang mungkin kayak waktu kalian ikut nggak ini pelepasan? Ikut. Enggak, pelepasan yang anak kelas 12 nya. Minimal nggak sambutan ibu? Enggak, saya tidak siaran podcast Oke, satu kalimat. You don't have to be great to do, but you have to do to be great. Maksudnya? Iya. Kamu jangan nunggu dulu kamu tuh udah baik untuk melakukan sesuatu, tapi lakukanlah sesuatu untuk ya. Artinya jangan menunggu waktu baik juga gitu. Artinya kadang-kadang orang gini loh, terlalu mungkin punya idealisme tertentu gitu, saya harus gini, harus terlalu banyak berpikir gitu loh. Iya, kayak takut Takut jadi melakukan melakukan sesuatu gitu loh, karena nanti nggak salah nanti kan tapi lakukan dulu. Setelah melakukan di sana baru nanti kita ngomong harus begini, sehingga kita akan menjadi baik. Kami coba dulu berarti ya, kalau nggak coba Nggak tahu. Pentingnya mencoba dulu. Iya. ketimbang memikirkan nanti gini nggak gitu. Malah nggak berani untuk Iya, bergerak kan? iya. Iya. Makanya bergerak. Tentunya ketika kita melakukan suatu gerakan atau ketika kita bukan berarti nggak berdasar dulu, artinya kita dasar sama kayak tadi ibu bilang, kayak saya coba untuk promosi di sosial media, gimana sih caranya? Ya ibu kan cari di Facebook cara mempromosikan di itu waktu itu di Google cara mempromosikan thread, kelihatan lah di sana house for share Facebooknya, join gitu sih ada sana juga. Coba dulu, siapa tuh jadi peluang buat Betul. Tapi ingat, ketika kita mencoba sesuatu, kita juga harus berpikir dampaknya apa. Dampak negatifnya lebih banyak. Kalau lebih banyak, nanti kita cari yang lainnya. Nah ibu, untuk memasarkan villa atau apapun itu pasti pakainya media digital kan. Media yang digital itu pasti nggak satu aja, nggak sih bu, pasti banyak kan ya. Iya, tentunya ibu ada beberapa. Iya, cara ibu mengelola semua itu dalam satu ibu itu gimana sih bu? Itu kan kita mempunyai, kalau misalnya kita pakai beberapa platform kan gitu ya, platform selain platform juga kita mempergunakan sosial media kan gitu ya. Nah, sebenarnya tidak masalah ketika kita up atau naruh satu produknya kita. Tetapi yang sulit itu karena kalau di ibu kan itu yang sulit ketika memanage kalendernya itu biar nggak ada sampai double booking. Nah itu yang sulit. Tapi pernah ibu mempergunakan satu istilahnya itu channel manager ibu pakai, sehingga ketika nanti dia yang mengatur agar nanti tidak sampai terjadi double booking. Begitu ada bookingnya dari satu platform, nanti otomatis terblok di platform yang lain. Keseimbangan yang perlu ini gitu ya. Iya, sama yang lainnya. Iya, itulah yang menyeimbangkan apa? Karena sekarang kan era digital gitu loh, untuk menyeimbang. Ya kita pakai kayak modelnya ada pengembang untuk memanage itu, salah satunya kemarin kita pakai channel untuk memudahkan sebenarnya membantu pekerjaan kita. Jadi kita nggak setiap saat kita itu ngeblok, karena kita menggunakan beberapa media gitu ya. Jadi tentunya kalau satu kan udah, kalau saya kita pakai satu platform gampang, jadi kita nggak usah lagi mikirin beberapa. Tapi kalau misalnya kita pakai beberapa, apalagi ada yang direct itu, kita perlu booking juga, nah, tidak terjadi double atau over booking. Soalnya dulu tuh pakai itu semua, dan sekarang dengan adanya ini channel itu lebih mudah ibunya. Iya, lebih mudah. Ibu nggak mikirin tentang itu lagi, untuk kebutuhan lainnya. Tapi kalau misalnya untuk promosi itu penting banget kita mempergunakan
peluang-peluangnya juga kayaknya kalau menurut ibu ya, peluang yang namanya bisnis digital atau digital marketing itu peluangnya besar sekali gitu. Apalagi kita meraih satu cuan ya. Itu ini berdasarkan dari pengalaman ibu. Kenapa? Karena kita bekerja kan nggak perlu office, kita bisa bekerja di mana saja, kapan saja. Fleksibel itu loh. Fleksibel waktunya kapan mau sekarang misalnya nih pas waktu istirahat kayak ibu kan pas waktu istirahat ya posting dikit ininya gitu kan bisa gitu loh. Artinya kita kapanpun dan itu memang sekarang sedang berkembang dengan pesat. Kenapa ibu bisa bilang itu? Banyak dari produk-produk yang ada di Bali khususnya kita sebutnya Bali ya dengan ke ini Bali yang memang banyak sekali yang bisa kita promosikan melalui digital marketing. Jangan sampai nanti peluang yang ada di sini ya, sebenarnya itu peluang pekerjaan untuk anak-anak ya, untuk orang lokal nanti diambil sama orang luar. Diambil alih. Kita di sini cuma sebagai apa modelnya istilahnya cuma jadi tukang bersihnya aja gitu misalnya. Jadi anggaplah pembantunya mereka gitu. Nah kita memungkinkan untuk kita itu sama meraih kesempatan. Gitu. Jadi ya kan anak-anak apalagi sekarang yang apa namanya jurusan bisnis digital itu, ayo belajar, ayo berinovasi. Apa yang bisa kita manfaatkan, apa yang bisa kita jual. Tentunya kita kalau mau jual oke lah dari lokal dulu gitu ya. Tapi kiblat kalian jangan target kalian bukan hanya di lokal aja. Target kalian juga jangan pasar lokal aja. Target kalian pasar internasional. Kebanyakan anak-anak yang sekarang tuh nggak melihat sama peluang yang ada di dalam negeri itu, malah kayak pengen keluar negeri, pengen berangkat gitu kebanyakan anaknya. Ya, jadi kayak tidak memanfaatkan apa yang ada di sini gitu. Pada cari keluar. Itu mungkin karena apa ya? Karena kalau itu istilahnya gini, supiak siu tuh kayak bebek gitu hijau ini kelihatannya bagus, ini kayaknya banyak dapat pengen. Nah ditahuin kerjanya juga di sana berat loh. Iya kan? Banget kan. Kalau kita kerja pakai apa namanya istilahnya dengan bisnis atau digital marketing, kita dari rumah kan bisa. Kita Santai gitu. santai sambil tiduran gitu. Ngopi cantik. Iya, habis itu udah nanti lihat ting masuk gitu. Ada apa namanya orang beli gitu kan gitu ya. Nah itu peluangnya besar sekali. Tapi tetap nanti pengemasannya itu seperti apa. Tetap kita dituntut kreativitas kita. Tetap yang dituntut itu apa? Bahasa dulu harus dikuasai. Ibu gimana Ibu? Apakah langsung bisa Ibu selama menjalankan bisnis ini bahasa Inggris? Enggak. Bener nih. Tapi memang gue dari nol bahasanya. Ibu otodidak. Otodidak. Iya. Keren banget Ibu. Otodidak bener. Di awal ibu baru memulai itu, tapi ibu gini rasa jengah datangnya dari mana? Ibu kan nggak bisa, bukan nggak bisa bahasa. Kalau orang ngomong ngerti, Iya, tapi sekarang mau jawab nggak bisa. Iya, nggak bisa. Ini jawabnya kemana aja gitu tapi ya. Tapi nggak bisa. Nggak bisa jawabnya. Nggak bisa jawab yang mau. Kita freeze dulu. Gitu dah ya. Iya. Udah. Dan itu karena apa ya? Takut salah. Iya, salah. Takut salah. Apalagi kalau dulu kan ibu ini, aduh sarjana nggak bisa grammarnya ini nggak sesuai gitu ya, nggak sesuai dengan grammar apa yang dulu gitu ibu. Makanya ibu nggak berani. Tetapi akhirnya dengan enggak saya harus bisa. Gitu. Akhirnya ketika ibu pertama kali ngundang tamu itu pasti ibu bilang, I'm sorry my English is not good. Ibu bilang gitu dah gitu. No, your English is good. Karena kalau tamu itu beda dengan orang kita. Kalau orang kita kan pasti niat ya, kalau kita nggak bisa kan. Tapi kalau kamu walaupun kita salah pasti dibilang oh ya good, excellent gitu. Iya. Nah, sekarang kan berproses nih dari tahun berapa ya? Ibu bilang 2012 ya, 2012 ibu memulai. Nah sekarang aku udah bisa dikit-dikit, gitulah agak pedean lah dikit. Karena apa? Karena setiap hari dipakai.
Iya, makanya jangan takut ya. Jangan takut kalau begitu ketemu. Yuk, kalau misalnya ini manfaatkan waktu melatih bahasa Inggris kalian. Gimana caranya? Kalian nih udah beruntung lahir di Bali. Beruntung banget sih. Beruntung banget lahir di Bali. Semua ini Tetapi tidak akan beruntung ketika kalian tidak mempergunakan kesempatan ini dengan baik. Gimana caranya mempergunakan? Yuk kamu pergi ke misalnya, kamu pergi ke Batu kan ya? Ada air terjun kan ya? Ada bule di sana kan? Ada sana ya? Pernah ke sana nggak? Terus udah ngomong nggak? Udah. Coba. Nah itu nanti di sana aja latih ininya ya. Kamu pasti dia akan kalau apalagi kalau kalian bilang siswa. kayak maklumin aja sama dia. Ya. Dari sana kamu nanti sehari dapat satu kosakata, sehari dapat kosakata baru. Nah itu penting banget untuk kalau kalian mau apa namanya mengembangkan saya bisnis digitalnya itu ke kalian kerja dari sini nih untuk hasil yang ya itu peluangnya tapi tentunya kalian harus berproses, kalian harus bisa dulu kalian tuh ukurannya di mana ya, kalian belajar searching di Google caranya gimana gitu. Ya ada ChatGPT kan gitu ya. Nah itu Sekarang iya, ChatGPT itu bukan membuat kita bodoh, tetapi itu adalah teman belajar kita. Teman berproses ya. Ya teman berproses, teman belajarnya kan apapun nanti. Tapi jangan percaya 100%. Kita yang enggak. Ya, jadi ketika kalian itu mau melakukan suatu belajar jadi penting, gitu ya. Ya kalian harus bahasanya dikuatkan. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan itu dasarnya ya. Karena kalau kalian memposting sesuatu kan kalian harus membuat sesuatu yang menarik kan, captionnya kan. Bikin mereka tertarik gitu. Iya, buat suatu caption yang memang itu membuat orang penasaran apa sih ini gitu ya. Bukan berarti dengan kalimat yang terlalu banyak itu akan malah orang bosan. Orang bosan juga tapi sih. Iya, betul ya. Kalau misalnya kan lebih atau sukses di dunia selain bahasa Inggris tuh itu juga masalah bahasa enggak bahasa Inggris aja, nggak bisa pengen sebenarnya bahasa apa yang Prancis gitu tapi sulit. Pernah ibu belajar dari tamu yang memang tinggal di rumah ibu untuk menghafalkan belok kanan belok kiri aja susah banget. karena di dalam itu tidak kita pengucapan. Iya, pengucapannya beda dia antara tulisan sama tulisan. Beda. Tapi kalau bahasa Inggris pasti kan bisa. Kalau ini penerapan beberapa ilmu itu pakai nggak ilmu dari marketing itu pakai nggak di bisnis usaha? Kalau ilmu marketing jujur ibu nggak punya. Learning by doing. Gitu. Ibu nggak punya. Jalan aja, ngalir aja. Karena kalau ibu kan basicnya ibu fisika. Serius? Iya. Ibu bukan orang, ibu basic fisika. Setelah itu ibu karena di ibu itu kan daerah pariwisata. Nah itu mencoba kalau fisika itu kan diterapkannya sulit. Itu kalau di daerah industri mungkin iya kan gitu. Nah sehingga ibu mencoba perundungan di pariwisata. Nah ibu jadilah mencoba untuk jadi seorang marketing satu villa dari sana. Dan marketing villa juga aktivitas yang ada di ibu, cooking class, setelah itu rafting, cycling. Nah tentunya ketika kita mau melakukan suatu marketing, kita tentunya harus tahu produknya dulu. Gitu loh. Nanti kalau ditanya gitu produknya, misalnya nih kita udah ini, ditanya nanti pasti kita jadwalnya kapan, harganya berapa, setelah itu apa sih yang saya dapatkan dari sana. Itu harus tahu. Makanya produk knowledge itu penting banget. Ya. Jadi kita harus tahu dulu nih apa yang kita jual gitu. Betul. Harus menguasai. Iya, harus menguasai apa yang kita jual, produk yang kita akan jual. Ketika orang benar-benar bisa meyakinkan, karena orang mau beli itu kan karena kita bisa meyakinkan orang. Betul. Kita bisa
pelayanan itu penting juga Bu. Ya, betul. Pelayanan gini, mungkin trik ya untuk marketing. Kalau ibu bisa bilang marketing itu yang paling jitu adalah M to M, mouth to mouth, mulut ke mulut gitu. Itu jitu banget. Kenapa ibu bilang jitu banget? Ini hanya berdasarkan pengalaman ibu juga ya. Ketika ibu sekarang kan kalau akomodasinya ibu boleh kalian searching akomodasinya ibu namanya Sahadewa House. Ya, cari reviewnya di sana seperti apa. Nah, kan itu ketika ibu tanya kenapa anda tahu akomodasi. Kadang-kadang ini tidak hanya dari platform mereka bookingnya, tapi mereka langsung direct ke ibu. Nah, direct ke ibu di WA ibu nanti ibu tanya kenapa anda tahu akomodasi saya. Nah, itu kan oh saya tahu dari teman. Nah, terus ketika juga ada juga tamu yang memang dia booking melalui platform. Ketika dia udah nyampe, dia check in, pasti dia handle, pasti bukannya how do you know our house. Nah, yang pastinya nggak ibu pasti thank you for booking our room. Gimana dia saya tahu gitu? Iya, ternyata dari teman dia bilang ya, Direkomendasi iya rekomendasi teman gitu dia bilang, oh gitu rekomendasi gitu. Nah makanya ratingnya ibu kalau biasa kalau lihat ratingnya ibu iya. Itu hampir ratingnya kalau review itu bisa 10 gitu. Mereka masih ngasih review itu pokoknya dari 9 ke berapa. Dan kalaupun ada yang ngasih rating 8 itu pasti dia kan kalau kita ngasih rating dulu setelah itu masih komen kan, ada komen yang bagus dan komen yang jelek. Nanti dia nggak jeleknya nggak ada nothing gitu, tapi yang dikasih nanti di uraian di baiknya itu dia di sana pasti dia bilang dia servisnya bagus, dia explain about the house and everything gitu. Jadi tetap menurut aja dari berapa tahun ibu itu ya 2016 ibu memulai yang di rumah dulu itu 2016 sampai sekarang berapa tahun? 2007 sekitar 7 ya? 10 ya? 2016 ya 2025 kan. Oh ya, ya. Itu kan prosesnya panjang banget nih itu loh. Jadi sabaran setebal. Betul sekali. Itu artinya nggak kita kayak membalikkan telapak tangan ya. Kita berproses. Iya, kita belajar dari apa yang sudah dicoba dipromosikan. Gini caranya nih gitu. Makanya ibu belajar dari sana. Ya, kalau dulu kalau ada tamu komplain, pasti udah kesel ibu. Gitu lah. Tapi ternyata kalau hanya ibu nanya ke tamu, kalau misalnya ada tamu dia komplain, karena itu sampai musir lah kasarnya ya, musir makanya dia komplain dibilang kamarnya AC-nya nggak berfungsi dengan baik gitu. Hanya ibu dia kan komplain tuh kesel. Ya kalau anda mau silakan anda cari hotel lain. Ibu bilang gitu. Karena saya akan kembalikan uang anda sudah tinggal di sini 5 hari, 5 malam. Saya akan kembalikan full. Ibu refund karena itu bagian dari servisnya ibu, karena itu jaga nama gitu. Artinya dalam artian gini, I'm not money oriented ya, ibu kayak I'm not money oriented, if you are not happy so I'm not happy. Karena dia dalam menerima uangnya itu udah kasih bilang dia pasti bikin review yang jelek nih gitu. Ternyata memang benar Karena mempengaruhi banget sama orang lain itu. iya betul. Tetapi gini juga ya, ketika dia menulis review, kalau kamu biasanya bukan dia mengada-ngada, tapi memang dia buatnya pasti realita. Tapi kalau tamu lain nggak mungkin dia 100% dia percaya, gitu. Dia pasti ngeliat, ini dari 100 review 1 itu dia abaikan yang 1. Gitu. Makanya ibu waktu itu ya, tapi ibu nanya juga sama, tetap kita harus nanya komunikasi harus itu. Artinya kalau saya melakukan ini salah nggak? Komplain terus. Nah, ibu ada tamu yang tinggal di kamar tersebut yang sebelumnya ada tamu komplain. Ibu tanya, AC-nya gimana? Oh bagus. Ini
tindak lanjut, entah itu berhasil atau enggak, yang penting kalian ada action. Itu yang penting, kalau kamu itu yang dilihat. Selain dari menurut tadi saya bilang kalian harus menjaga servis, itu yang paling layanan itu yang paling utama. Walaupun kalian tuh masih misalnya nih ada, kalau saya kalian buat dapat review yang jelek ya, apa yang jelek, jangan dibalas dengan jelek. Jangan dibiarin. Kalian harus replay. Caranya gimana? Bilang terima kasih Anda atas review Anda. Ini sangat kami apresiasi karena ini akan bisa meningkatkan layanan kami dari review. Otomatis ketika itu kan sama dengan diri, ketika ada review jelek nih, setelah itu kalian komentarin dengan itu, berarti ada niat nih untuk berubah gitu. Otomatis itu akan menambah nilai kalian. Gitu. Jadi jangan dihukum. Kadang-kadang ada yang dikasih review jelek, habis itu ya kami kan udah ini artinya kita membela diri kan, jangan membela diri. Jangan membela diri, tapi kita apresiasi atas review mereka. Gitu ya. Itu sih yang triknya. Menarik banget ya teman-teman Monska dari ceritanya Ibu Ira. Gimana? Tapi mungkin boleh nggak Ibu ini artinya untuk memotivasi kalian? Boleh, Ya, sekali. Pada kesempatan yang baik ini, Sobat Monska, siapapun nanti yang menyimak podcast ini, ayo mari kita jangan sampai kalah sama anggaplah orang luar negeri atau apapun ya, karena yang sepanjang yang saya amati sekarang banyak sekali orang selain orang lokal yang menggunakan kesempatan untuk memasarkan atau menjadi marketing di Pulau Dewata ini gitu, yang sebenarnya itu harusnya dari anak-anak muda yang memang berasal dari Bali, yang mempromosikan, yang memarketingkan fasilitas apapun yang ada lini masa suatu produk yang ada di Bali. Mari yuk kita yang semangat untuk mempromosikan, mari kita ikut sama-sama meraih rezeki, meraih keuntungan dari kelebihan yang kita miliki di Bali. Ya, dengan adanya wisatawan yang datang ke sini, dengan adanya tempat wisata, ini kita ikut ambil andil. Mari kita ikut menjadi andil untuk menunjukkan daerah kita ini. Ya, jadi jangan pernah menyerah. Tetap semangat ya. Semangat, ayo bisnis digital maju terus. Ya. Mari kita selalu berinovasi. Ya. Itu. Terima kasih untuk Ibu, terima kasih untuk kita semua yang ada di sini, terutama sahabat Monska yang menonton nanti, dan motivasi Ibu yang sangat bermanfaat banget. Diingat ya teman-teman, jangan cuma didengerin aja ibunya, dilaksanain juga ya. Yuk kita mulai dari sekarang ya. Jangan mau kalah. Ya, kita juga bisa kok. Ya, Mereka bisa kan juga bisa. kita juga bisa. Wah, menarik banget ya teman-teman, sahabat Monska, dari cerita Ibu Ira. Nah, terima kasih ya Ibu atas waktunya yang sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kita. Gimana? Nah teman-teman, tidak terasa kita udah sampai di penghujung podcast. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Bye-bye.